Kita akan membahas tentang konservasi sumber daya air. Ya, konservasi sumber daya air, mata kuliah konservasi lingkungan. Nah, sumber daya air itu adalah dynamic resource. Ya, sumber daya alam yang dinamik, tidak statis. Artinya dinamik gimana? Ya, kadang melimpah, kadang tidak ada sama sekali. Gitu ya. Jadi air itu sumber daya alam yang dinamik, memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pemanfaatan air di segala bidang ini memberikan implikasi yang relatif pelik ya. Karena apa? Ya, karena semuanya butuh air. Karena semuanya butuh air dan harus dibagi-bagi ya. Ada yang butuhnya sedikit, ada yang butuhnya banyak. Ya. Apabila persediaan air menipis pada musim kemarau, misalkan pada dry season, ini yang pemanfaatannya relatif pelik ya, bagi-baginya. Ya. Bahkan ada beberapa itu sampai ada konflik ya. Nah, untuk menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air meningkat, ya kalau misalkan airnya tetap, tetapi manusianya itu bertambah, jadi kebutuhannya kan juga besar gitu ya. Sumber daya air ini wajib dikelola untuk memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras. Nah, ini ada bendungan, ada waduk. Nanti kalian harus bisa membedakan antara bendung dan bendungan. Apa bedanya bendung sama bendungan? Ya, nanti silakan ditulis di kolom komentar ya. Apa perbedaan bendung dan bendungan? Meskipun kalau di luar negeri itu orang luar negeri tidak mempermasalahkan, cuman di Indonesia secara definisi itu beda. Ya. Bendung sama bendungan itu beda ya. Pengelolaan sungai, danau, dan waduk itu upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air. Jadi pengelolaan sungai itu digunakan untuk evaluasi sebetulnya. Mengevaluasi kondisi dari alam, karena air itu ada di lingkup alam ya. Kemudian mengevaluasi kawasan tersebut itu masih aman atau tidak. Nah, itu dari pengelolaan sungai. Kita dari sungai, seorang hidrologis itu ngerti dari sungai, warna air sungai itu kondisinya seperti apa, dia bisa memprediksi di daerah hulu itu kondisinya masih baik atau tidak, atau parah atau tidak. Itu bisa dilihat dari kondisi sungainya. Nah, konservasi sumber daya air sendiri itu adalah untuk artinya secara definisi itu memelihara keberadaan serta keberlanjutan, kemudian keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan juga kualitas. Jadi ada water quality, ada water quantity. Quantity itu ya jumlah debit ya, itu terjaga. Kualitas itu meliputi nanti ada BOD, COD, TSS, kemudian juga ada pH, nah itu secara kualitas air. Sekarang maupun yang akan datang. Nah ini tujuan pengelolaan sungai ini jelas. Mencegah kekeringan, ya, mencegah banjir. Jadi kering banjir Indonesia itu memang unik ya. Kalau pada saat musim penghujan banjir, pada saat musim kemarau kekeringan. Nah ini terbukti bahwa ada yang salah gitu, ada yang salah di dalam manajemennya, di dalam pengelolaannya. Harusnya pada saat musim penghujan kita bisa saving water, kita bisa kendalikan air yang berlebih itu, kita bisa kendalikan.
Sehingga nanti pada saat musim pengering itu bisa kita gunakan gitu. Kalau masih terjadi banjir, kemudian terjadi kekeringan, ini masalah ini masih ada yang salah. Ya. Nah, pendaya gunaan sumber daya air itu upaya penata gunaan, kemudian penyediaan, penggunaan, pengembangan ya, air secara optimal agar berhasil dan berdaya guna. Kalau pengendalian daya rusak air itu upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Jadi pengertian-pengertian ya. Sungai. Ya. Sungai itu apa sih? Sungai itu nanti tidak hanya diartikan kayak kita melihat misalkan ada parit itu disebut sungai, nggak beda ya. Jadi sungai itu nanti ada sempadan sungai, itu disebut sungai. Jadi harus diperhatikan ya. Sempadan sungai itu garis batas antara sungai dengan wilayah yang ada di sekitaran. Dan rumusnya yaitu 2 kali kedalaman sungai. Jadi 2 kali kedalaman sungai ke kanan dan ke kiri itu tidak boleh diapa-apain. Nah, itu konservasinya. Ini berdasarkan RSPO sih, tapi itu bagus. Jadi saya ulang, 2 kali kedalaman sungai itu tidak boleh diapa-apain. Kemudian ada danau. Kalau danau ini ada danau buatan, ada danau alami ya. Ini bagian dari sungai. Kalau danau itu bagian dari sungai. Jadi kalau ada sungai, kemudian dia ada cekungan yang lebar dan luas, itu bisa kita sebut dengan danau. Nah, waduk. Waduk itu pasti dibangun. Ya, waduk itu udah pasti bangunan yang dibangun itu waduk. Nah, wilayah sungai. PSAWS kalau bahasa untuk yang di satuan wilayah sungai di Indonesia itu ada sungai, ada wilayah sungai. Jadi kalau sungai itu dia berdiri sendiri, sungai misalkan. Kalau wilayah sungai itu kumpulan dari beberapa sungai. Itu disebut dengan wilayah sungai. Dan wilayah sungai ini melebihi batas teritorial administrasi. Misalkan wilayah Sungai Brantas itu meliputi nggak hanya daerah Malang saja, tapi Malang, Trenggalek, kemudian Blitar itu masuk das Brantas semuanya. Ya. Jadi melebihi wilayah teritorial dari wilayah teritorial administrasi pemerintahan. Sampean baru ada Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, itu wilayah sampean baru. Nah, konservasi itu kemarin awal kita udah bahas, ya. Tapi ini kita bahas secara harfiah. Ada come together dan serve atau saving keep, yang artinya apa? Memelihara apa yang sudah kita punya, itu konservasi. Jadi yang sudah kita punya, kita pelihara. Kalau di konservasi sumber daya air, berarti kita punya air. Kita jaga, kita pelihara supaya airnya itu tidak hilang begitu saja. Dengan cara apa? Wise, bijaksana. Nah, ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt ya, orang Amerika. Oke. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri lah untuk pengertian-pengertiannya. Tidak butuh penjelasan yang lebih. Ya. Ini beberapa pengertian dari konservasi. Nah, ini akibat banjir bandang dan longsor kemarin.
Ini dijamin pada pasal 33 ayat 3 ya. Merupakan bagian dari kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dijamin oleh undang-undang lah intinya konservasi sumber daya air. Nah, ini longsor ini. Ini perlindungan dan pelestarian sumber daya air itu dengan cara apa ya? Ada resapan air, kemudian ada pengendalian pemanfaatan sumber air, pengisian air pada sumber air. Ini bisa dibaca. Nah, untuk erosi, nah kemarin ada yang salah satu yang komen, Pak, bagaimana kebijakan untuk yang masyarakat yang tinggal di daerah ini ya dataran tinggi. Nah ini contoh, ini kita bahas di sini. Bila kelerengannya ini lebih dari 40% ya, jadi kelerengannya 40%, tidak diperkenankan sama sekali untuk bercocok tanam tanaman yang semusim. Boleh dilakukan bercocok tanam, tapi tanamannya tanaman tahunan, tidak musiman. Sedangkan bercocok tanam pada kawasan yang lerengnya 15-25%, ini harus dilakukan terasering atau stop bunch. Jadi buat terasering dulu. Nah kalau untuk mencegah sedimentasi, nah ini nanti ada bangunan lumpur ya. Biasanya ada check dam. Nah, perhatikan ada dam, ada check dam, ada bendung sama bendungan. Nanti kalian harus perhatikan itu. Check dam itu berfungsi untuk menahan laju erosi dan juga sedimentasi. Kalau sedimentasi itu ada jebakan lumpur ya, bangunan check dam biasanya ada bangunan penangkap lumpurnya. Kalau pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut ini sebetulnya tidak boleh dilakukan aktivitas ini, kegiatan di situ. Karena ini pasti udah erosi nanti. Erosi jadinya sedimentasi. Mencegah pemanfaatan lahan yang memiliki nilai erosi yang lebih tinggi dari erosi yang diperbolehkan. Nanti untuk erosi dan sedimentasi kita bahas di pertemuan yang selanjutnya secara detail ya. Ini untuk menghitung ini ya, menghitung kebutuhan air ini. QA debit andalan, Qmax debit bulanan tertinggi. Debit itu adalah volume air dibagi dengan waktu. Nah itu debit. Nah, kalau Qmax itu debit bulanan, ini diukur ya. Jadi ada petugas pencatat debit. QA itu debit andalan. Q rata-rata itu debit rata-rata bulanan lebih dari 10 tahun. Nah, data-data ini ada di di bendung sama bendungan, yang mengurusi bendung sama bendungan itu ada di sini. Nah, contoh kriteria penilaian koefisien rejim aliran KRA. Kalau KRA-nya 0 sampai 5 itu skornya 1. Nah, sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ini kebutuhan air ya, ini rumusnya ini. QA debit andalan, DMI ini domestic municipal industry. Total kebutuhan air itu dilihat dari kebutuhan air untuk irigasi sawah, DMI untuk yang kebutuhan industri, dan yang digunakan di perkotaan. Itu total kebutuhan air. Nah ini untuk yang IPA. Jadi kalau IPA 1 artinya apa? Air yang dipakai yang lebih dari 1 ya, skornya 5, air yang dipakai itu sangat tinggi. Wah, ini prioritas untuk diberikan, digelontorkan. Nah ini konservasinya ya dilindungi berdasarkan dari pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.